Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Ella Kurniasih di Ruang Bahagia. Teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf ya, beberapa pekan yang lalu saya tidak upload video dikarenakan keluarga beruntun sakit karena sekarang mungkin lagi musim hujan ya. Teman-teman, kita hari ini akan bahas tentang sensasi yang dirasakan oleh tubuh saat terkena penyakit GERD dan anxiety. Nah, bagi saya pribadi, sensasi yang sering banget waktu itu muncul adalah kelayangan, mata buram, kepala pusing, dan di area pundak itu sakit. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu informasi tentang materi ini, tonton sampai habis dan lakukan solusinya agar kalian bisa cepat pulih. Sebenarnya penyebab dari sensasi tubuh yang kita rasakan itu adalah GERD dan anxiety-nya memang belum disembuhkan. Jadi kalau GERD dan anxiety-nya sudah sembuh, sebenarnya sensasi tubuh itu akan hilang dengan sendirinya tanpa kalian harus memikirkan berobat kemana dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kuncinya ada di dua poin itu gitu ya, rajanya itu ada di dua poin itu, yaitu GERD dan anxiety. Ketika GERD dan anxiety kamu membaik, maka sensasi pun dalam tubuh akan hilang gitu ya. Terkecuali kalau memang kamu tidak melakukan pola hidup atau pola makan yang sehat lagi gitu, maka akan balik lagi, sensasinya datang lagi. Solusi kelayangan dan mata buram itu adalah simpel sebenarnya ya solusinya. Yang pertama itu adalah perbaiki pola makan dan perbaiki pola hidup. Udah selesai gitu ya. Nah, yang saya alami waktu itu, saya memang pecandu handphone ya. Jadi ketika lagi gabut gitu ya, daripada saya jalan-jalan keluar atau bagaimana gitu ya, atau ketemu sama teman, saya itu lebih memilih ke main handphone gitu ya, di kamar sendirian, asik gitu ya. Nah, ternyata itu adalah pola hidup yang tidak baik teman-teman bagi kita penderita GERD dan anxiety. Jadi yang harus kalian lakukan adalah perbaiki pola makan dan pola hidup kalian berbarengan ya, biar sensasinya itu cepat kabur dari tubuh kalian, jadi tidak datang lagi dan tidak datang lagi gitu. Sehingga ketika semua itu dijalankan dan kalian membaik, sensasi hilang, cemas juga akan reda gitu ya. Nah, solusinya adalah yang pertama, makan sering tapi sedikit, yaitu ya untuk memperbaiki lambung kita agar tidak kumat. Terus kemudian yang kedua adalah batasi makanan yang menyebabkan kalian kumat gitu ya. Contoh gorengan saya nggak bisa gitu, atau misalnya pedas saya nggak bisa, atau asam saya nggak bisa. Udah, itu istirahat dulu, kalian puasa dulu lah, karena nggak makan itu juga alhamdulillah saya baik-baik aja gitu ya. Enak-enak aja kok gitu, makan dinikmati aja gitu. Nah, terus kemudian sembari kalian menjalankan pola makan sehat, kalian juga adalah melakukan pola hidup sehat. Yang pertama adalah kenapa kalian bisa kelayangan, mata kalian bisa buram, itu adalah kalian terlalu sering di dalam ruangan ya. Terlalu sering di dalam ruangan sehingga kalian kurang matahari gitu ya, kurang melihat pemandangan yang hijau, kurang melihat sesuatu hal yang jauh-jauh gitu. Dan satu lagi, mata buram ini adalah disebabkan oleh kalian terlalu sering melihat layar handphone ataupun layar monitor. Nah, bagi kalian yang suka main PUBG, main game online gitu ya, nah itu kalian harus puasa dulu sementara waktu gitu ya. Atau boleh main game tapi tidak berlebihan gitu ya, karena memang sesuatu hal yang berlebihan kan kata Allah nggak baik gitu ya. Nah, itu salah satunya. Terus kemudian
Misalnya saya mah nggak game tapi sosial media sama teman-teman. Nah itu ya, sosial media juga kita harus berpuasa. Kenapa? Karena di dalam Instagram dan TikTok atau Facebook ya, itu adalah cepat sekali kalian mendapatkan informasi gitu ya. Padahal di dalam informasi itu belum tentu hoax atau benar gitu ya. Nah apalagi informasi-informasi negatif, ataupun misalnya kalian melihat kehidupan artis yang berkecukupan misalnya, atau misalnya melihat seseorang yang sehat gitu ya, atau teman kita yang misalnya sehat dengan pasangannya, sehat, bahagia dan lain sebagainya gitu. Itu seakan-akan kalian akan membuat terpuruk lagi gitu ya. Kenapa saya begini sedangkan dia bahagia gitu, terus membanding-bandingkan gitu kan ya. Begitupun dengan kehidupan artis saat ini, Masya Allah ya. Kalau kita lihat mereka semua berbondong-bondong untuk memperlihatkan misalnya kondisi rumah, kondisi ekonomi, saling misalnya membuka informasi tentang keuangan yang ada di ATM mereka dan lain sebagainya lah gitu. Dan itu bagi kita penderita GERD anxiety melemahkan mental kita gitu ya, karena mungkin kondisi kita sakit, terus kemudian dekatlah ke arah depresi gitu ya. Nah itu adalah sesuatu hal yang buruk yang memang kalian harus hindarin. Nah begitu teman-teman. Nah kalau saya pribadi dulu, saya 2 tahun ya berhenti dari sosial media Facebook, karena di situ banyak banget orang-orang toksik yang bukan orang-orangnya, jadi sesuatu informasi yang membuat diri saya jadi toksik gitu ya, jadi toksik lah bagi diri saya, jadi saya stop. Begitupun dengan Instagram. Nah saya waktu itu hiburannya adalah walaupun di handphone tapi saya tetap kontrol penggunaannya. Karena gini teman-teman, yang saya rasakan dulu adalah ketika chatting aja sama teman gitu ya, pikiran negatif itu munculnya gini, wah jangan-jangan ini chat terakhir nih, oh jangan-jangan nanti ketika aku meninggal misalnya ya, atau ketika saya meninggal, atau jangan-jangan nanti ketika saya meninggal teman saya ngepost chatan ini gitu. Nah itu kacau kan ya gitu. Nah itu yang memang, tapi saya kalau tentang chatan saya terus menguatkan diri, enggak ini enggak gitu, maksudnya enggak benar, ini hanya pikiran saja gitu ya. Nah tapi kalau penggunaannya memang saya batasin. Saya puasa banget teman-teman dengan yang namanya sosial media, dan ketika saya berpuasa saya kurangin informasi gitu ya. Saya alhamdulillah semakin hari semakin membaik. Nah gini, kalau misalnya kalian tidak suka nih jalan-jalan, saya mah orangnya pengennya di rumah aja, ya udah kalian jangan di kamar, kalian jangan tinggal terus di ruangan, misalnya bolehlah kalian ke teras rumah atau misalnya menggunakan handphonenya di teras rumah, dengan jangan dalam posisi gini ya teman-teman gitu ya. Ini kan HP ya, nah, jangan seperti ini nih, karena ini akan sakit teman-teman ya, ini akan sakit. Dan saya sakit ini sampai 7 bulanan teman-teman gitu ya. Itu sakit banget, pegel rasanya gitu, dan saya takut banget waktu itu dengan kolesterol. Dan ketika saya cek, alhamdulillah tidak apa-apa, karena memang ya itu lagi ya, penggunaan handphone yang berlebihan. Jadi bolehlah pakai tripod yang murah gitu ya, duduk di biar diiniin di meja, terus kita nonton gitu. Atau enggak kalau enggak nonton, lihat sesuatu hal yang jauh, lihat bangunan, atau enggak sering lihat pemandangan yang hijau. Itu sangat menyegarkan mata teman-teman, karena ketika kita sering di depan layar itu menyebabkan mata kita jadi stres teman-teman. Jadi kayak kan gini terus ya, gini gitu ya. Kalau misalnya ya kurang inilah gitu ya, jadi matanya jadi lelah, stres, jadinya burem lah lama-lama gitu ya. Nah seperti itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Pokoknya kalian jalankan terus solusi-solusi dari saya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Saya rangkum ulang, perbaiki lagi pola makan kalian, terus kemudian jaga pikiran kalian, jangan sampai kalian terjerumus ke dalam pikiran negatif. Segera cut ya, ketika ada pikiran negatif segera cut,
jangan sampai kalian terbuai, terpesona, bahkan jatuh cinta gitu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah sering jalan-jalan keluar, hentikan penggunaan handphone yang berlebih. Terus kemudian hentikan penggunaan layar yang berlebih. Coba kalian jalan-jalan, lihat pemandangan hijau 2-3 jam kalian jalan-jalan, refresh gitu ya. Kalau kalian rumahnya dekat kebun teh itu cocok banget ya. Keluar, jalan, lihat pemandangan, lihat kondisi alam sekitar, renungi, syukuri gitu ya. Bahwa ketika kita masih alhamdulillah gitu ya, kita saat masih bisa diberikan kehidupan, ternyata alam ini luas, banyak bertafakur diri lah gitu ya, mengingat Allah, mengingat penciptanya luar biasa gitu. Karena memang jelas ya dalam Al-Quran juga, ketika kita mengingat Allah maka hati kita itu akan menjadi tenang gitu ya. Nah itu juga yang saya rasakan teman-teman ketika saya jalan-jalan misal ke kebun teh, berteriak sekencang-kencangnya, melihat pemandangan sekitar, Masya Allah, melihat bunga-bunga, melihat kebun teh yang sangat luar biasa luas gitu. Itu jadi tafakur diri pribadi lah gitu ya bagi diri saya, Masya Allah. Karena hidup itu adalah sementara, jadi harus kita nikmatin teman-teman. Jangan terpuruk, tetap semangat, tetap enjoy, jalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe biar saya semangat terus dalam membagikan ilmu yang saya tahu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.